Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Zana dengan nomor NIM 16235520101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu lingkungan. Materinya yaitu KA Andal, RKL, dan RPL. KA Andal merupakan singkatan dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. KA Andal adalah suatu dokumen yang berisi tentang tata ruang lingkup serta kedalaman kajian Andal. Ruang lingkup kajian Andal meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam Andal dan batas-batas studi Andal. RKL, kepanjangannya Rencana Kelola Lingkungan. RKL atau Rencana Kelola Lingkungan adalah sebuah dokumen yang disusun untuk memuat arahan dan pedoman untuk mencegah, menanggulangi, atau mengendalikan dampak negatif dan upaya meningkatkan dampak positif. Rencana penanganan dampak yang bertujuan untuk memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif karena mencakup pertimbangan lingkungan dalam prosesnya. RKL juga mencakup pemantauan lingkungan. RKL dalam aspek kesehatan masyarakat adalah suatu susunan pedoman yang mengemukakan arahan-arahan konkret untuk mencegah, meminimalisasi dampak negatif, dan memaksimalisasi manfaat yang diperoleh dari aspek kesehatan, meliputi infrastruktur dan pelayanan, penyediaan daerah, penyangga dan sarana umum, pengelolaan sampah atau hasil buangan, pengendalian dampak kumulatif akibat dampak perubahan lingkungan, pengelolaan tata ruang kota, penciptaan lingkungan baru yang berkelanjutan, pengendalian kecelakaan, dan pemajaan emisi transportasi. RPL adalah sebuah dokumen yang disusun mengacu pada dokumen Andal dan RKL untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa, pemantauan lingkungan yang terkena dampak, dan pemantauan terhadap sumber dampak. RPL adalah rencana suatu proses pengukuran, pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi yang didokumentasikan dan bersifat berkesinambungan. RPL ini disusun didasarkan atas hasil Andal dan dokumen RKL. RPL dalam kesehatan masyarakat adalah sebuah dokumen yang berisikan arahan konkret dalam melakukan pemantauan dampak kesehatan masyarakat secara tepat dan efisien. Arahan pemantauan adalah pada kegiatan yang direncanakan memantau bahan-bahan berbahaya pada titik-titik media lingkungan, memantau titik kontak antara media lingkungan dengan manusia, memantau cara kontak antar media lingkungan dengan manusia. Tujuan RKL dan RPL. Rencana Kelola Lingkungan menyusun dan melaksanakan alternatif pengembangan dampak positif dari rencana usaha atau kegiatan, menyusun dan melaksanakan alternatif pencegahan dan penanggulangan dampak negatif. Tujuan rencana pemantauan lingkungan yaitu memantau parameter atau komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting, menguji kemampuan alternatif penanganan dampak yang dilakukan, menciptakan sistem peringatan dini jika terjadi perubahan lingkungan yang tidak terduga, menciptakan mekanisme koordinasi antara pihak yang terkait. Kegunaan RKL dan RPL. Kegunaan RKL yaitu bagi pemrakarsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan LH. Bagi instansi terkait adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian pemrakarsa dalam penanganan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Bagi masyarakat adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemrakarsa dalam pengelolaan dan penanggulangan dampak yang mungkin timbul. Kegunaan RPL yaitu untuk mengetahui efektivitas sistem pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan pemrakarsa, untuk mengetahui kondisi lingkungan pada setiap periode tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan pengelolaan lebih lanjut.
dan sebagai bahan umpan balik dalam penyempurnaan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.